Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya kawan-kawan ya, saya hadir. Mungkin kalian heran ya, kok tumben pagi-pagi sekali begitu kan. Pagi dan siang ya. Sudah mau jam 2 ini ya. Kok baru sekarang hadir. Begini ceritanya kawan-kawan ya. Tadi malam jam setengah dua, dada saya sebagian kiri ini sakit sekali, nggak tahu penyebabnya. Karena 2 hari sebelumnya saya mijit di bagian punggung sini ya. Nah, sakit yang di bagian punggung udah hilang, maka yang datang di depan ini. Susah sekali saya tidur tadi malam, akhirnya langsung saya lari ke rumah sakit. Setelah itu di EKG namanya. Setelah di EKG dibilang jantungnya tidak ada masalah. Yang saya takutkan kan kalau jantung. Tapi saya tanya, kenapa nyeri sekali? Saya bilang, banyak penyebab nyeri kata dokternya. Ya, apa penyebabnya pun saya nggak tahu ya. Begitulah kawan-kawannya, ini nyeri sekali. Dan setelah itu, saya baru bisa tidur karena ada juga asam lambung. Dikasihnya obat mah itu, baru saya minum dan makan. Prosedurnya kan sejam. Baru jam-jam 3 lah saya bisa tidur. Dan bangunnya jam 12 siang tadi. Sebenarnya ada bangun dulu kan, sarapan, habis itu tidur lagi karena ngantuk sekali dan ininya sakit sekali, enggak tahu aku. Yang dikasih obatnya salep. Jadi mungkin nyeri otot ya. Kata dia dikasih, memang berkurang, dikasih obat salep itu, baru dikasih Sanmol untuk menghilangkan nyeri, baru obat apa namanya itu, obat asam lambung itu ya. Itu saya minum. Kadang mau narik napas kayaknya dia terjepit kadang-kadang ya. Nah, jadi dokter menyarankan supaya saya periksa treadmill-nya. Saya nggak tahu apa itu. Ya, itu kan hanya ada katanya di Pekanbaru. Sementara sekarang kan PSBB. Dan ya mengertilah kondisi saat ini ya. Bagaimana. Jadi kawan-kawan, terkadang kita ini hidup ya seperti itulah ya kawan-kawan ya. Namun kawan-kawan, hal ini tidak akan menurunkan semangat saya untuk tetap bicara firman Tuhan itu sebenar dan sebaik mungkin ya kan, sebenar-benarnya tanpa terpengaruh ini dan itu ya kawan ya. Sampai kami ngobrol sama dokter itu, dia bilang, apakah ada saya gejala kolesterol? Kayaknya ada, saya bilang. Saya takut itu disuntik, jadi belum dicek gula, kolesterol, asam urat kan biasanya itu kan prosedurnya, baru yang lain-lain itu ya. Jadi saya bilang, saya makan obat penurun kolesterol ini, saya kasih sama beliau-beliau itu kan, dilihatnya gini, oh enggak masalah, ini hanya 5 mg itu, yang 5 mg ya. Dan itu sudah saya tunjukkan kepada mereka, ya. Akhirnya saya bisa pulang. Itu sakit sekali, kayak ada yang mencet gitu ya. Kalau jantung saya nggak tahu gimana, tapi ini sakitnya sama ototnya gitu loh. Kayaknya ada tulang itu yang menekan ke dalam. Apakah karena diurut dari kan tangan saya ini dulu hanya bisa gini loh, berapa derajat ini ya. Kalau sampai lurus kan 180 derajat, ini nggak bisa. 130. Jadi sekarang udah bisa gini. Tapi tukang urut tuh nekan kemarin, makanya bisa ini ha. Cuman itu depannya jadi sakit. Ya kawan-kawan ya. Kalaupun nanti satu saat saya ada dapat celaka, entah apa lah itu ya. Dari sekarang saya bilang sama kalian, Tuhan yang saya sembah, rancangannya damai sejahtera. Dia mengasihi saya sekalipun saya berdosa. Memang nanti iblis satu saat akan meminta izin untuk mencobai saya. Dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan iblis itu mengambil nyawa saya. Ya kan? Jadi jauh-jauh hari saya katakan dari sekarang, siapa tahu, baik yang Kristen kan banyak juga yang benci sama saya. Jangan kira-kira hanya Muslim aja yang benci sama saya, enggak. Dari orang-orang Kristen pun banyak ya. Jadi mereka itu selalu mengatakan, berharap Tuhan mengazab saya. Maka saya katakan, dari sudut saya nanti, sudah saya katakan dari sekarangnya, kalau satu hari nanti saya ada celaka, itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Jadi kalau kalian berharap satu saat misalnya saya celaka, entah apapun bentuknya,
dan kalian mengatakan itu dari Tuhan kalian, maka bagi saya yang kau sembah adalah iblis. Karena hanya iblis yang mencelakakan saya. Itulah yang bisa saya katakan. Jadi dari sekarang saya katakan, iblislah sesembahanmu. Itu ya, yang kawan-kawan yang pertama ya. Yang kedua kawan-kawan, ya kita di dunia ini ada masanya. Dan saya percaya itu karena hidup satu kali, maka itulah saya tidak pernah takut dan gentar memberitakan Injil ini. Ya kan? Mati yang indah itu kawan, mati martir. Karena Alkitab tidak ada mempertentangkan kematian orang mati martir di dalam Alkitab. Tidak ada itu. Ya kan? Bahkan langsung dibilang itu ke surga. Tetapi Nabi pun orang mempertentangkan. Rasul pun orang mempertentangkan. Ya kan? Dia ke surga apa ke neraka. Kan demikian. Tapi bagi yang mati martir dalam artian apa? Dia mati membela imannya. Ya kan? Banyak cara iblis untuk mematikan dia. Kalau kalian harus percaya kuasa-kuasa kegelapan. Itu ada, jangan kalian bilang tidak ada. Yesus pun mengatakan di dalam Injil iblis itu kan datang, ada ya. Bahkan siapa Saulnya memanggil tukang tenung perempuan wanita peramal itu kan untuk memanggil Samuel, ya kan? Ya kawan-kawan ya. Nah, yang teringat sama saya kawan-kawan ya, sebenarnya saya baru 2 bulan ini nyawa punya gaji dari YouTube ya. Dan ya seperti biasa sebagian saya bagi kepada orang, secukupnya saya ambil ya kan. Nah, di dalam bulan ketiga ini jadi masa sulit bagi saya ya. Mengapa saya katakan masa sulit bagi saya? Pertama, ya karena saya mengurangi nilai komersil. Saya lebih banyak bicara kekristenan. Ya mau tak mau, ya namanya dari YouTube ini ya, ini kan sesuai viewersnya ya. Ya menurun lah, tapi tak masalah lah itu ya. Nanti kalau kalian lihat tanggal 21 dan 22, siapa tahu saya tidak siaran, itu karena internet saya kan tanggal 20 diputus kalau tidak dibayar ya. Dan saya gajiannya kan tanggal 22, 23. Mungkin situ saya aktif kembali ya kawan-kawan ya. Begitulah kondisinya yang saya alami saat ini. Tetapi 1 bulan ke depan, ya puji Tuhan, saya sudah bukan prediksi lah ya, itu sudah berjalan normal kehidupan saya. Karena di tahun 2018 sampai 2019 saya nyaris tak bekerja karena ada saya gugat di sini orang mengenai koperasi. Di channel saya ini ada, kalian bisa baca ya, di mana orang-orang ini sudah bersekutu dengan kejahatan, baik oknum petugasnya dan segala macamnya, sehingga saya membutuhkan upaya yang ekstra. Disitulah saya sudah boleh dikatakan habis-habisan ya. Jadi sampai Januari itulah saya mulai bangkit kembali semenjak ada YouTube ini. Bulan 3 lah saya baru bisa hidup normal sedikit, belum normal kali. Sekarang bulan 4, bulan 5 ya, bulan 6 mudah-mudahan sudah normal ya kawan-kawan ya. Itulah yang bisa saya gambarkan cerita kita hari ini. Nah, kemudian kawan-kawan, kalian jangan membenci saya. Saya katakan sekali lagi, ada bagian-bagian tertentu yang harus saya angkat untuk kejujuran. Ya kan? Tujuannya apa terserah kalian. Tetapi bagi saya tujuannya adalah biar kalian makin rajin menggali kitab suci. Ya kan? Sudah itu, biar kalian menggunakan itu sebagai untuk keilmuan sajalah. Ya, saya bilang. Jadi kalaupun kita perbedaannya itu ada, biarkanlah. Dan kadang kalian lihat saya sejenis memancing emosi kalian, itu biasa. Karena saya pendebat. Saya ingin mengajari kalian bagaimana cara mengatasi emosi kalau berhadapan dengan umat simsalabim. Maka kadang di Facebook saya kan pura-pura saya jawab begini, suka-suka hati saya jawab ya, biar dia emosi. Akhirnya dia menuduh fisik, kan demikian. Itu tidak baik ya. Kalian harus bisa mengontrol emosi. Karena saya seorang pendebat, bukan seorang pendeta. Ya kawan-kawan ya, kalau pendeta itu penjaga kuil saya bilang. Nah inilah satu. Coba pertanyakan kalian, dari manalah pendeta itu bisa masuk ke dalam tubuh Kristus? Coba tanya. Pernah saya gugat itu, saya langsung diduri di tempat saya ini. Saya langsung dicap ya sesat itu. Kalau gitu kamu jangan jadi Kristen. Kan itu lagi ujung-ujungnya. Loh saya katakan justru karena saya Kristen lah. Makanya saya pertanyakan bagaimana pendeta penjaga kuil Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke dalam tubuh Kristus.
Apakah mereka menyerahkan diri? Kan tidak. Yesus sudah mengatakan dia adalah gembala. Baru Rasul Paulus menyebutkan ada 5 jawatan. Kenapa itu tidak diaktifkan? Ya kan? Maka ada sebagian pendeta yang mendengar ucapan saya digantilah jadi pastor. Tadinya Pak Pendeta, pastor ya. Dan saya sering memanggil mereka Pak Gem katanya kan. Jadi itulah yang sering yang saya alami ya kawan-kawannya di tempat saya ini kadang saya vokal juga. Jadi boleh dikatakan bahwa terkadang apa yang saya katakan bagi mereka itu satu hujat. Padahal bagi saya itu adalah satu kebenaran. Karena saya sudah buka Bible ini, di mana lah pendeta ini tertulis ya. Kalau di Al-Quran mungkin masih ada ya. Kalau di Bible tak saya temukan itu. Terus kenapa bisa masuk ke tubuh Kristus? Ini yang aku bingung. Ya, maka sering saya katakan kalau misalnya ada saya dengar berita pendeta memperkosa orang gini-gini, saya bilang namanya aja pendeta. Ya kan orang si penyembah berhala saya bilang. Kalau gembala tak akan memperkosa domba-dombanya, kan demikian. Inilah orang ini tidak mengerti arti nama, ternyata banyak juga ya. Sembarangan aja dibuat-buat nama itu kan. Nah, kawan-kawan, banyak sebenarnya hal-hal baru yang kalau saya bukakan sama kalian pasti mengatakan saya sarap lah inilah. Contohnya doa Bapa kami itu udah pernah loh saya uraikan itu di semua pengajaran di Kota Duri ini ya. Bahkan ada saya buat bukunya. Dulu saya ini orangnya apa ya? Dulu kan sebelum kasus saya melawan orang koperasi itu, ekonomi saya boleh dikatakan cukup lah. Ya kan, meskipun hanya seorang tukang foto dan kursus komputer ya. Jadi saya cetak buku sampai 5.000 eksemplar. Saya ketikkan, saya buat buku pelajaran namanya. Waktu saya di YouTube, di Facebook dulu udah pernah itu saya tunjukkan sama orang-orangnya. Cuman ya maklumlah pendanaannya tidak ada ya. Itu saya dengan penghasilan saya sendiri, buku itu sekitar 30 halaman. Memang kecil lah dia ya. Saya bagi folio bagi 2. Saya jilid bagus, jilid apa itu ya, percetakan itu, tapi bukan jilid bagus, apa itu, udah lumayan lah menurut saya. Itu saya bagi ke sekolah-sekolah anak Kristen gratis, ya kan? Dan sengaja saya buat di situ, bukan orang-orang ini kalau di negeri, atau orang-orang Kristen yang sekolah di tempat-tempat minoritas, ada namanya apa ya, buku apa itu ya? Jadi harus ditulis, khotbah hari ini apa, nah, saya buat itu di sampingnya saya uraikanlah kitab suci. Nah, untuk anak-anak itu udah pernah saya buat ya misinya, dan itu tutup tumbang lah ya tahun 2000 berapa? 2015. Saya buat itu 2017 tumbangnya ya. Karena ya memang saya waktu itu belum main YouTube, masih main Facebook ya kan. Dan beda orang YouTube dengan Facebook itu sudah terasa. Kalau di Facebook memang ketika saya berperang, banyak yang mendukung saya. Waktu saya melawan Moko Ginta, sampai saya dimintai bayaran. Kan saya dimintai bayaran itu kawan-kawannya. Waktu itu perjanjiannya, orang itu menanggung biaya, gedung segala macamnya. Rupanya karena nggak bisa saya ditaklukkan, datang billing ke tempat saya, dan itu sudah saya posting. Akhirnya kawan-kawan mau mendukungnya. Kalau berperang gitu memang banyak yang mendukung. Ya, tapi ketika saya bicara ke Kristen, tak ada yang mendukung. Inilah sedihnya saya di Kristen ini. Saya buat buku itu, ya kan? Tujuannya apa? Biar anak-anak SD ini paham apa mengenai kitab suci itu. Saya masih punya apa ya filenya, soft filenya, masih saya simpan. Inilah yang saya sebar-sebarkan ke sekolah-sekolah gratis itu ya, sampai ke pedalaman. Waktu itu ada pembagian Alkitab dari Gideon juga. Saya juga yang menggiring ke sini melalui kawan, terus kawan itu menjalankannya ya. Saya pikir kenapa Gideon bisa, saya tak bisa. Cuman memang saat itu sudah saya posting di Facebook. Ya, kawan-kawan Kristen dari seluruh Indonesia, seluruh dunia ini kurang ada yang berminat. Kalau yang mengenai seperti itu ya, akhirnya saya gunakan sumber daya saya sendiri. Dan itu saya bagi-bagikan ke sekolah-sekolah gratis ya kawan-kawannya. Dan mereka senang sekali, dan dibaca di situ apanya, ada ulasan-ulasan kitab sucinya, ya kan. Cuman itu tadi saya lupa.
bahwa saya bicara kitab suci jujur sejujur-jujurnya. Ketika saya membagi itu, ternyata di antara jemaat-jemaat atau anak sekolah itu ada yang tidak suka orang tuanya dengan tulisan saya. Maka dibilanglah buku ini tidak layak untuk dibaca. Tapi masih banyak juga yang baca, itu hanya sebagian orang saja. Apa salah satunya? Ketika saya menguraikan doa Bapa kami. Saya bilang, apapun kamu lakukan dalam hidupmu, gunakan konsep loh. Doa Bapa kami. Karena itulah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, berdoalah demikian. Apakah doa itu sudah dicabut? Tidak. Firman Tuhan kekal dan tidak bisa dicabut-cabut. Ya kawan-kawan ya. Jadi dalam uraian buku itu saya sebutkan, mengapa kita harus mendoa Bapa kami. Pertama, Bapa kami yang di sorga artinya apa? Bahwa kita harus mengalamatkan doa kita ini kepada Bapa yang di sorga, jangan Tuhan. Tuhan banyak. Loh, Tuhan itu banyak kawan-kawan. Jangan kalau bilang ke orang Kristen ada punya Tuhan. Ya, si sembah kayu itu, sembah pohon itu juga punya Tuhan itu ya. Dan mengaku juga Tuhannya di sorga. Ya kan? Tapi kalau Bapa di sorga, hanya yang diucapkan Yesus itu yang Bapa di sorga. Kalau Tuhan di sorga, semua hantu belau mengakui dia di sorga. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Alamatkan kepada siapa? Bapa di sorga, penguasa sorga. Ya kan? Dikuduskanlah namamu. Kita kuduskan nama Tuhan. Baru kita undang, datanglah kerajaanmu. Kita undang kerajaan Tuhan datang ke bumi ini. Ke dalam diri kita ini, saya bilang. Baru saya jabarkan. Apakah kehendak Tuhan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa kehendak Tuhan itu? Saya uraikanlah di situ bahwa dia kehendak Tuhan itu adalah manusia-manusia berdosa seperti kita ini selamat. Karena demikian, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, saya uraikan, ketika kau meminta, tidak harus kau katakan berilah kami makanan yang secukupnya. Disitulah kau minta, Bapa berilah kami kesehatan. Bapa berilah kami rezeki. Jangan minta uang. Tuhan Bapa Yesus itu benci sama uang. Bukan benci, kan akar dari segala kejahatan cinta uang. Maka rezeki bilang, rezeki itu kan bebas saja. Baik berupa uang, berupa ini segala macam. Berilah kami kesehatan. Berilah kami perlindungan. Mintalah di suka-suka kau minta. Seperti anak kepada Bapa. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Artinya apa? Agar kita bicara plong seperti seorang anak berbicara kepada Bapa. Pak, aku hari ini Pak mau sekolah, mau ujian. Takut aku Pak enggak lulus. Bicara aja. Saya tuliskan di situ ketika saya kecil begitu saya berdoa sama Tuhan. Waktu saya sakit juga saya bilang, Pak, aku sakit Pak, Bapak gitu kan. Itu harus kalian ungkapkan. Itu saya buat sama anak-anak. Buku itu saya sebar-sebarkan ya. Sesudah itu, ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengapa kita harus minta ampun? Karena di Yesaya 59 ya, kalau salah satu ayat 1 sama 2 itu dikatakan, tangan Tuhan bukan tidak panjang untuk menarik kau dari kesusahan. Telinganya bukan tidak cukup tajam mendengar jeritanmu. Tapi apa? Ada dosa dan kejahatan yang menghalangimu. Maka kamu harus mengaku dosa. Akui dosamu apa hari ini? Pak, saya tadi sudah menyakiti hati si Polan. Gitu saya bilang. Baru ampunilah. Minta kau ampunkan, baru sebutkan dosamu. Seperti kami mengampuni. Siapa yang mau kamu ampuni? Kau juga jangan kira kau tidak berbuat dosa hari ini. Ya kan? Maka ampuni siapa? Sebutkan aja namanya. Bapak, aku tadi sudah menyakiti hati si Polan. Aku menyakiti hati ibuku, bapakku, segala macam. Ya kan? Itulah saya buat. Nah, baru itulah kesalahan saya karena saya seorang pendebat. Lupa saya seorang pendebat. Ya kawan-kawannya, apa yang saya tulis di bawahnya? Apakah doa ini cocok didoakan dengan cara berteriak-teriak? Itulah kesalahan saya kecil. Bagi mereka itu kesalahan loh. Maka saya ulas. Terkadang kalian mendengar di gereja orang berdoa, Yes God, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, membentak-bentak. Kau menghadapi siapa saya bilang? Ya kan? Yang kau hadapi itu Tuhan. Apakah kau bisa membentak-bentak? Tidak. Dia enggak butuh bentak-bentakmu. Kau berdoa dalam hati pun Tuhan tahu. Teriak-teriakmu enggak
Maka doa Bapa kami tidak cocok didoakan seperti itu, saya bilang. Ya kan? Apa cocok doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga. Terus kita bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cocok nggak? Yang diinginkan Yesus bahwa kau bicara kepada dia seperti kau bicara sama bapakmu. Bapak, kasih saya uang. Bisa nggak kau bilang gitu? Kan tidak bisa. Pak, saya mau beli ini, berilah uang Pak. Sama bapak ya. Kalau sama Tuhan jangan minta uang, dah aku bilang rezeki. Ya. Ngerti kalian yang saya maksud ya? Itulah kesalahan kecil saya sehingga orang-orang karismatik Pentakosta mengatakan buku itu adalah dulu sesat. Kawan-kawan, ya sudahlah, saya bilang saya seorang pendebat, maka saya tidak akan pernah menarik buku itu. Saya bilang sudah saya bagi. Tapi kalau yang lain-lain sih terima aja kan, kayak orang Katolik, orang apa namanya itu HKBP, semua terima ya kan. Karena saya bicara kebenaran. Tidak ada dusta di yang saya sebutkan. Kalau ada dusta, sebutkan bagian mana. Saya bilang nampak pendeta itu kan. Sampai kan dulu waktu itu saya gerejanya di GBI Jalan Rangau. Sampai dipanggil pendeta itu saya. Saya dengar kamu nyebarkan buku gini. Saya bilang, iya Pak, saya bilang. Begini begono. Kalau bisa kamu tarik itu. Jangan bawa apa. Memang enggak ada saya bawa nama gereja situ. Ya. Tapi dia merasa bahwa saya jemaat dia dulu kan. Saya bilang, maaf Pak, hanya hantu belau pun tak menyuruh saya menarik itu Pak, tidak akan saya tarik. Bapak tahu pernah FPI ngancam saya di ruang debat, diancam mati. Saya mundur, tidak Pak. Sekalipun saya takut, saya tak mundur, aku bilang. Karena saya bicara kebenaran, saya bilang. Ya kawan-kawan, itulah. Tapi kalau Bapak tidak terima ya sudah, tak apa-apa, saya bilang. Anggap saja saya orang yang harus Bapak ajari lagi, saya bilang. Tapi dia tidak mau, akhirnya saya pindah lagi dari gereja itu. Entahlah gimana, saya nggak ngerti yang bergereja ini ya. Itulah kisah saya di Durikonnya. Saya akan mengulangi lagi membuat buku seperti itu. Kenapa? Saya lihat anak-anak Kristen tidak cukup asupan gizi rohani. Orang dia hanya belajar kekristenan sekali seminggu di gereja. Apalagi sekarang zaman corona ini. Anak-anak Kristen lah anak-anak paling malang sedunia ini kuliah sekarang. Tak ada lagi belajar firman Tuhan. Dari mana dia mau ngajar firman Tuhan? Ibunya takut berbicara firman Tuhan karena tidak lulusan sekolah teologi tinggi, teologi itu kan. Takut ibunya, takut salah. Maka inilah peluang saksi Jehovah datang ke rumah-rumah. Mereka memberi asupan gizi rohani. Si orang tua yang nggak bisa ngajari anaknya terima. Silakan katanya. Pendeta uring-uringan. Kenapa kalian terima itu usir? Maka diajarilah kejahatan. Ketika kau mengajari orang untuk mengusir orang lain itu sebuah kejahatan. Sering dan di buku saya tulis itu ya, di buku yang saya bagikan. Ini juga untuk menangkal saksi Jehovah. Saya jelaskan juga mengenai ketuhanan Yesus. Situ memang itu yang paling utama. Ya kawan-kawan. Kalian tidak percaya yang saya bilang ini. Coba anakmu, siapa yang diantara sekarang yang komentar di kolom komentar saya. Periksa diri kalian. Anakmu. Dalam seminggu belajar firman Tuhan. Ada enggak? Kalau Islam. Orang itu bangga kali masukkan anaknya itu TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Sebelum corona ya. Kalau enggak pergi digimbali, dibanting itu. Kalau kita. Lebih enak anak kita masukkan les bahasa Inggris. Fakta. Ya kan? Cukuplah kalau 1 kali seminggu ke gereja kan ya. Sampai di gereja. Kalau gereja yang banyak anak-anaknya, oke, diajari. Ada pengajarnya. Kalau gereja yang anak-anaknya cuma 3-4 orang, 5 orang. Sabar-sabar dari situ, memelah kau situ katanya. Ya kan? Inilah kawan-kawan yang sering saya katakan. Kita memang harus mulai saat ini ya. Perbanyak vitamin, gizi rohani kepada anak-anak kita. Loh, orang Kristen itu rentan gampang loh dimurtadkan. Andai kata saya jadi mu'alaf seperti Yaya Walonte itu. Walonte. Memang kayak setan kulihat dia itu. Ya itulah ya. Saya nggak bilang yang itu loh, yang lain ada dia. Atau si Moko Ginta lah kita bilang yang nama aslinya. Bodoh mereka.
bicara tentang kekristenan, menjelekkan agama Kristen. Kenapa saya bilang bodoh? Karena kelihatan sekali bahwa kualitas mereka beda dengan kualitas ustadz-ustadz yang lain. Tidak malu orang itu. Artinya dia tidak bisa bicara Islam. Dia hanya bisa bicara Kristen. Dan itu pun dijelek-jelekkan, diputar-putar balikkan sesuai pendapat Ahmad Dedab dan Zakir Naik. Kan gitu. Bodoh mereka, saya bilang. Ya kan? Tapi puji Tuhan lah, saya tidak tertarik tawaran Moko Ginta tahun 2010 itu ya. Kami salaman. Pas mau cipika-cipiki dibisikkannya sama saya. Udahlah, ikut saya saja. Ya kan, kita akan keliling seluruh Indonesia, kamu jadi asisten saya sambil menjual buku. Kan dia jual buku terus itu kan. Pembagian hasil 70-30 akhirnya 60-40 terakhir sepakati kan. Tidak Pak, saya bilang. Saya tidak butuh itu ya. Nah, jadi kawan-kawan, inilah yang saya harapkan kepada kita. Kasihlah gizi rohani kepada anak-anak kita. Anak-anak kita masih kecil berhadapan dengan, maafin ya, kawan-kawannya yang muslim, pasti kalah kalau diskusi. Pasti kalah. Anak-anak kita ayat 1 pun hanya tahu apa? Di mula-mulana di topada Bahtama langit do tanoon, katanya. Kalau orang Batak. Kenapa saya katakan gitu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu. Karena dia setiap mau Natal ada Pajojorhon. Hanya itu yang diingatnya. Di luar itu mana tahu dia. Tapi anak-anak Islam saya salut. Kawan-kawan, kalau sesuatu yang baik, ambil. Itulah sebabnya saya dulu membuka sekolah Alkitab bagi anak-anak di Pekanbaru. Tapi gara-gara tragedi itu 2011 itu nggak jadi tutup. Pandai saya siapkan kursi-kursinya semuanya. Apalah saya bilang, gimana nanti biar Tuhan aja membimbing anak-anak siapa saja yang mau belajar ke sini. Kan itu dulu konsepnya. Pasti Tuhan tuntun, saya bilang. Sekalipun orang tuanya takut saya jadi saksi Jehovah atau aliran sesat. Ini satu lagi, benteng yang tembok yang dibuat para pendeta-pendeta itu ya, atau teolog-teolog itu. Kalau ada kalian mendapat pengajaran di luar dari kami katanya, ya kan, hati-hati itu sesat. Jadi orang tua takut. Inilah yang saya benci dari dulu kawan-kawan. Maka saya bilang saya harus runtuhkan tembok itu. Maka saya harus berdebat sama Esra. Tapi Esra tidak berani sampai sekarang ya. Andai kata dia berdebat, cepat saya runtuhkan tembok itu. Tujuannya apa? Begini kawan-kawan. Kalau kalian cari searching di Google namanya Immanuel Ndun. Dulu buat sekolah jauh dia. Teologi di Duri di kota kami. Jadi satu hari pernah saya diundang dia hadir ke kelas. Mereka entah melakukan apa hadir di situ ya. Panjang lebar lah dia kayak seminar tanya jawab. Pas giliran saya bertanya. Yang hadir semua pendeta. Pendeta karismatik ya. Karena kalau pendeta nggak karismatik sekolahnya ada tertentu. Buka sekolah contohnya KBP, No Mensen itu buka sekolah teologi. GKJ, UKDW buka sekolah teologi. Ya kan? Kalau karismatik kan jarak jauh bebas lah, orang tua ada khusus datang ke daerah-daerah. Nah, saya diajak kawan hadir saya situ. Pak, saya ingin bertanya, silakan katanya atau ngasih komentar kan. Nah, yang hadir itu semua pendeta. Jadi saya katakanlah, saya heran. Kalian ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap asupan gizi rohani kepada anak-anak. Saya bilang, saya belak-belakan, situ semua pendeta kok. Saya bilang, contohlah orang Islam. Saya bilang contoh, harus dicontoh, karena itu baik. Dari kecil mereka membuat TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Selesai. MDA baru entah apa lagi. Dan mereka bangga memasukkan anaknya ke sana. Kenapa di Kristen tidak ada, saya bilang. Jawabnya sederhana, karena orang di luar golongan kalian anggap takut nanti adalah penyesat. Alasannya karena kalian berbeda doktrin, saya bilang. Sekarang coba di antara kita yang hadir ini semua, saya bilang. Katakan kepada kawan-kawanmu, silakan didik anak saya, silakan didik anak saya. Selesai saya bilang. Tapi kalian takut mengatakan itu. Kenapa? Takutnya anak ini pindah gereja ke sana. Takutnya anak ini pindah gereja ke sana. Kalian kehilangan jemaat, saya bilang. Kawan, saya ini pendebat, bukan pendeta. Saya tahu faktanya, saya tahu apa yang terjadi. Ya.
Kalau ada orang datang mau ngajari anak kalian, langsung kalian cegah. Hati-hati, itu saksi Jehovah. Memang betul. Kita bisa hati-hati saksi Jehovah, tetapi apa kemampuan kita? Kita tidak mengajari orang itu, terus kita suruh orang hati-hati. Kecuali kita mengasih asupan gizi rohani yang cukup kepada anak-anak kita, baru kita bisa mengatakan hati-hati. Kau tidak mengasih apapun kepada mereka hanya sekali seminggu, mana tahu orang itu. Kan? Terus kau menyuruh orang hati-hati untuk tidak mendekati saksi Jehovah. Di mana otakmu? Logikamu di mana? Orang tua tidak mampu ngajari anaknya. Tiba-tiba bertanya PR dari sekolah, Pak, siapa nama murid Yesus yang tidak percaya sama Yesus? Kan gitu. Siapa jawabnya coba? Datanglah si Esra Soro bilang, si Judas katanya. Datang yang satu lagi bilang, si Thomas. Satu lagi bilang, si Petrus. Nah, kan? Datang saksi Jehovah, diuraikannya baik-baik, ya kan? Itulah kawan-kawan. Jadi kawan-kawannya, mulai sekarang berpikirlah kalian untuk mengasih gizi, asupan rohani ini kepada anak-anak kita. Saya puji Tuhan, anak saya masih umur 3 tahun. Pertama saya ajari dia nyanyi-nyanyi rohani, mamanya ngajari kan. Udah pandai deh, geng. Ada video-videonya. Masih 2 tahun dia udah pandai nyanyi. Aku aja nggak ngerti bahasa Inggris pula itu. Lagunya na 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 oh my Lord gitu kan. Na 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 na. Saya nggak tahu lagu itu kawan. Kan? Terus sudah pandai dia. Maafin ya, ini masih anak kecil. Nggak tahu saya. Setiap sore itu ada bunyi-bunyi itu dibilangnya bising kan ya. Tahu dia bising. Bukan tidak ada kami ajari itu loh. Tahu maksud saya bunyi-bunyi itu ya? Dia bilang bising. Misalnya di TV, Papa ganti bising katanya. Terpaksa kami ganti. Itulah. Tidak ada kami ajari yang gitu ya, tapi dia mulai pandai sendiri. Nggak tahu dari mana pandainya. Saya kadang heran lihat anak saya ini. Mungkin satu saat dia jadi ikut langkah saya jadi pendebat juga, aku pikir. Ya kawan-kawan ya. Itulah kawan-kawan. Jadi yang membuat kita ini terkadang hanya bisa bercolote-colote karena asupan gizi rohani kita kurang. Ibarat kata kita ini orang kurang gizi, tapi sok-sok melawan orang yang gizinya itu banyak. Gak percaya kalian? Saya dulu mengalami SMA. Waktu saya SMA. Tapi ya puji Tuhan, saya dulu kan ada, nanti saya ceritakannya bagaimana saya bisa jadi seperti ini. Udahlah, saya lihat seorang anak SMP. Saya ini duduk ini kan, dia dengan kawannya bicara-bicara. Mengapa kawannya yang Muslim ini tahu ayat-ayat? Kawannya yang Kristen ini tidak tahu satu pun ayat, hanya tahu membilangkan. Misalnya gini lah, Tuhan kami itu apa baik. Hanya itu aja bisa bilang. Dia penebus dosa, begini bogono katanya. Datang kawannya yang Muslim karena sering nonton YouTube atau debat-debat atau gimana, bilangnya memang penggadaian, ada tebus-tebus katanya. Ya kan? Kalau di surah ini bicara begini katanya. Aduh, kawan udahlah. Tidak berkutik kita kawan. Tidak percaya kan? Tidak berkutik. Untung aja dia masih SD SMP. Sehingga apa? Dia belum memilih untuk murtad karena masih dibiayai orang tuanya. SMA lah dia lagi. Begitu dia merantau, mulailah dia. Apalagi dia tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan. Oh, udah agak sakit lagi dia. Nah, itulah kawan-kawannya. Maka pernah saya waktu di Wuleri, di gereja Nazaret itu ya. Saya kan dulu di sana dinikahkannya di tempat Pak Yesaya, Yeskiel, nama pendetanya itu ya. Di Kendal Wuleri 1,5 jam lagi dari Kendal itu ya. Ada namanya gereja Nazaret. Jadi saya ada kaum pemuda itu kan, disuruh saya bicara di situ. Saya bilang lah, saya nggak banyak berbicara apa sama kalian. Saya hanya menitipkan satu pesan aja sama kalian. Saya bilang, menikahlah kalian nanti sama orang Kristen, maka lepas tanggung jawab orang tua kalian mengenai iman kalian. Aku bilang, itulah. Kalau kalian tanya, loh kok bisa begitu? Ya iyalah. Dia begitu menikah sama orang Kristen, lepaslah tanggung jawab orang tuanya mendidik dia jadi Kristen. Sebelum itu, was-was, wanti-wanti terus. Ya kan? Karena yang saya lihat adalah apa? Asupan gizi rohaninya nggak ada. Sekali seminggu.
di gereja. Itu pun menyanyi lebih banyak daripada bicara firman Tuhan. Kan demikian. Coba kita banyakkan firman Tuhannya daripada menyanyinya itu. Kan demikian. Yang kita giring firman Tuhannya apa? Untuk orang ini mengenal firman Tuhan itu dari kecil sudah bisa kita ajak dia bertanya. Yang ditakutkan adalah guru sekolah minggunya tidak mampu juga menjawab karena diambil dari anak remaja. Kan demikian. Apa sih makna sekolah minggu ini sekarang? Hanya menyanyi. Sehingga firman Tuhannya tidak masuk. Tidak percaya kalian tanya anak kecil itu, banyak pertanyaannya itu. Ya kawan-kawan, maaf ya saya tidak menjawab pertanyaan, banyak kali pertanyaan ini. Saya sekarang ini karena kondisi badan nggak fit ya hanya bicara gini aja. Jadi gitu kawan-kawannya, kita harus memperbanyak gizi rohani. Loh, sama orang-orang dewasa juga perlu. Tidak percaya kalian? Saya sudah lihat di tempat saya ini, ketika orang dewasa bertemu sama orang dewasa, beda agama, dihajar itu orang Kristen tuh, hajar. Paling hanya bisa bilang, gini. Jadi debat kode tua. Apalagi orang Batak kan kalau bicara memang pintar. Tapi dari segi teori, dia argumen kalah. Karena dasarnya tak ada. Kan demikian. Ditanya ayat berapa itu ya, nggak tahu dia. Tapi hanya mengucapkan dia tahu. Gitu ya kawan-kawannya. Maka dari itu, ingat selalu saya katakan, tujuan saya berbeda dengan pendeta-pendeta lain itu tidak lain adalah mengajak kalian untuk bicara firman Tuhan, menggali. Tadi sudah saya buka mengenai doa Bapa kami ya. Banyak lagi yang mau saya kasih sama kalian yang selama ini ditidurkan kalian, setelah nanti saya kasih tahu, kalian tersentak. Oh iya ya, begini ya. Ya kawan-kawan ya. Oke. Saya cukupkan dulu sekian karena sudah jam 2:30. Saya mau istirahat lagi kawan-kawan ya. Doakan kalian saya nanti malam bisa live lagi. Hari ini mungkin saya tidak ada membuat ulasan-ulasan, tapi semoga bisa ya. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat, saya pun tidak akan memaksakan diri dulu ya kawan-kawan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters. Itu ingat, Tuhan Yesus mencintai kita semua sekalipun kita berdosa. Kalau ada sesuatu yang celaka datang kepada kita atau hal yang tidak mengenakan, itu dari iblis, bukan dari Tuhan ya. Itu tanamkan di otak kita kawan-kawan ya. Karena Tuhan itu baik. Kita sering salah. Dipengaruhi iblis pikiran kita sehingga kita setiap ada penderitaan kita bilang, Tuhan, kenapa kau berikan ini kepadaku? Iblis senang. Menang dia kawan-kawan ya. Sudah kita hujat Tuhan. Enak katanya sama iblis itu masih bisa bicara loh. Sama Tuhan itu dibilangnya gini, hei Tuhan, lihatlah umat-umatmu ini katanya, sudah menimpakan semua dosa kepadamu katanya, menimpakan kesalahan kepadamu katanya. Aku yang membuat orang ini mati ditimpakan sama kau kan, enak kau kan katanya. Orang tabrakan ditimpakan sama kau, kenapa Tuhan kau beri ini padaku, enak kau kan katanya. Ya kawan-kawan, mulai dari sekarang kita harus beriman semua yang baik dari Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.